Tasawuf. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Setelah berbicara tentang karunia-Nya terkait dengan penurunan Al-Quran dan Al-Furqan, dilanjutkan dengan karunia-Nya terkait dengan penciptaan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kali ini dalam ayat kelima surat Ar-Rahman, Allah berbicara tentang karunia-Nya terkait dengan penciptaan alam semesta. Sebelum membahas ayat ini secara spesifik, saya ingin mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain telah menunjukkan kepada kita betapa seimbang dan betapa teraturnya penciptaan alam semesta ini. Allah berfirman dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang telah menciptakan 7 langit dalam keadaan berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang memiliki belas kasih itu sesuatu yang tidak serasi. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Demikian Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 3. Tampak jelas dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar merencanakan dan merancang dengan segala kemahatauannya, kemahabijaksanaannya, kemahaadilannya, sedemikian sehingga alam semesta kita adalah sesuatu yang seimbang dan teratur. Tak ada ketidakseimbangan apalagi ketidakteraturan di dalamnya. Karena bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah dan menyukai keindahan? Hal ini diuraikan secara lebih rinci di dalam surat Ar-Rahman ini, yang di dalam ayat kelima Allah memulai dengan berbicara tentang matahari dan bulan dan pergerakan keduanya. Pada ayat-ayat yang akan menyusul setelah ini, Allah akan berbicara tentang tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, dan akhirnya tentang bumi sebagai tempat manusia ini hidup. Kata bihusban terdiri dari 2 kata bi yang bermakna dengan dan husban, yakni bermakna ketelitian. Sesungguhnya kata husban berasal dari kata hasaba yang berarti menghitung. Bahkan di dalam penggunaan modern, kata hisab yang juga berasal dari kata hasaba malah bermakna berhitung atau bermatematika. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan bahwa penciptaan matahari dan bulan serta pergerakan keduanya direncanakan dan dirancang oleh Allah secara sangat matematis, sangat teliti, sehingga menutup kemungkinan bagi adanya kesalahan. Misal, kesalahan yang menyebabkan kedua benda besar ini bertabrakan. Kenyataannya, matahari dan bulan berjalan di orbitnya masing-masing, tidak pernah bertabrakan, bahkan justru keduanya berinteraksi, saling memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk Allah semuanya di muka bumi dengan pergerakan-pergerakan yang begitu teliti. Sebagian ahli sebenarnya sejak sebelum Masehi di Yunani berpandangan bahwa termasuk di antara para filosof yang berpandangan demikian adalah Pythagoras, Plato, dan juga di dalam sejarah Islam, khususnya Al-Ikhwan As-Safa, mereka membahas persoalan ini dengan sangat detail. Bahkan Al-Ikhwan As-Safa sudah membuat satu ensiklopedi yang di dalamnya ditunjukkan tentang sifat matematis dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman modern ini misalnya, terjadi diskusi dan perdebatan tentang sifat matematis dari mekanisme alam semesta. Semua ahli sepakat bahwa alam semesta kita ini tercipta dan beroperasi sejalan dengan prinsip-prinsip matematika. Inilah yang menyebabkan bukan saja bencana-bencana yang besar akibat kekacauan di dalam operasi seluruh benda-benda angkasa dan juga bumi kita ini tidak terjadi. Lebih dari itu, ketelitian dan sifat matematis ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa alam semesta ini
juga memungkinkan kita membuat perkiraan-perkiraan, proyeksi-proyeksi yang membuat manusia juga bisa membuat perencanaan-perencanaan, membuat perancangan-perancangan, termasuk membuat peralatan-peralatan maupun langkah-langkah untuk mengatur kehidupannya dengan rapi. Dan mengingat keteraturan dan keseimbangan yang ada di alam diatur oleh sunnatullah, oleh hukum alam, yang hukum alam itu sendiri bersifat permanen, tetap, tidak berubah-ubah, dan teratur serta seimbang. Inilah karunia Allah yang luar biasa besar kepada makhluknya, yakni kesempurnaan, keseimbangan, dan keteraturan alam semesta yang menjadikan hidup mereka sesuatu yang baik, indah, dan memungkinkan makhluk Allah hidup nyaman di atasnya.